Nggak lama kemudian kakek jago ini langsung narik si HN untuk masuk ke dalam gua, kayak set, kayak dipaksa lah. Dari situ HN langsung teriak minta tolong sekeras-kerasnya, kayak tolong tolong. Makanya si Pak Mamun ini untuk mencari keberadaan si HN, bukannya mencari melapor ke kantor polisi, ini malah pergi ke sebuah dukun, dan lain dan tak bukan itu adalah dukun kakek jago. Nah, setelah pengakuannya, kakek jago ini ternyata tidak hanya dilakukan di gua saja, ternyata HN itu digituin juga dilakukan di rumahnya, Cok. Halo para sedulur, dimanapun kalian berada, terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Tak bosan-bosan gua menyapa kalian semua, gimana kabarnya kalian? Ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan setiap harinya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Kalian gak akan tahu rasanya gimana menjadi seorang gadis ini dan betapa sedihnya keluarga dari si gadis ini. Ya, gua kembali lagi hadir di sini dengan sebuah cerita yang sangat-sangat menegangkan buat kalian semua. Jadi kisah ini adalah kisah sebuah dukun yang menculik seorang gadis yang bisa dikatakan masih kecil, di mana dirinya disekap di sebuah gua kecil. Dan tentunya gua itu sangat-sangat menyeramkan sekali buat dirinya. Kejadian ini berasal dari Pulau Sulawesi. Katanya sih ya, motif dari kejadiannya adalah untuk menambah kekuatan spiritualitasnya, supranaturalnya. Ya, biar semakin kuat lah katanya. Buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar gua tambah semangat untuk konten, untuk berbagi informasi kepada kalian semua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke sedulur, jadi kisah penculikan ini dilakukan oleh seorang kakek-kakek yang kebetulan saat itu berprofesi sebagai dukun. Masyarakat sekitar sering menyebut dirinya itu adalah kakek jago atau tetek jago. Mentok kalian untuk bosok doh, mesti dengan kata tetek ini mesti kalian mikirnya jorok, cok. Enggak gitu padahal, karena ya sebutan tetek jago ini ternyata ini adalah sebutan seorang kakek bagi warga sekitar yang ada di sana. Makanya kalian tuh gak usah mikir saru-saru tuh, mikirnya bener. Oke. Nah, jadi Tetek Jago ini tinggal di Desa Bajukan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Terus selama berprofesi sebagai dukun, Tetek Jago ini sering mendapat rating yang sempurna lah. Karena apa? Karena masyarakat yang sering datang ke sana itu sering merasa puas. Makanya dia mencapai rating mungkin bisa dikatakan bintang 5, udah kayak macam ini aja cocok ojol. Jadi dengan kemampuan supranaturalnya, katanya si kakek jago ini bisa melakukan santet, bisa mencari barang-barang yang hilang, bahkan bisa menyembuhkan orang sakit, cok. Bisa bayangin nggak, orang sakit, kamu kalau tahu Ferry Irwandi, bisa dikejar tuh sampai seakar-akarnya tuh, bisa dipermasalahin lu tuh sama Ferry. Ya kalian tahu sendirilah kalau namanya orang sakit itu ya pergi berobat, nggak pergi ke seorang dukun. Ya, kalian pikir-pikirlah ya. Nah, lanjut. Makanya mungkin karena sering mendapat rating sempurna oleh masyarakat di sana, kakek jago ini tidak dianggap sebagai dukun yang biasa. Tetapi dirinya tuh sering dianggap sebagai orang yang sangat penting di desanya. Katanya, kata kakek jago ini untuk menambah kekuatan supranaturalnya, dia tuh melakukan sebuah ritual-ritual lah. Salah satunya adalah dengan menyetubuhi gadis-gadis yang masih perawan katanya. Makanya hingga suatu hari untuk melakukan ritual-ritual selanjutnya, dia mendapat seorang target di mana itu adalah gadis yang masih berusia 13 tahun. Dan kalau kalian tahu, gadis ini ternyata masih memiliki hubungan kerabat dengan dirinya, yaitu dengan kakek jago. Nah, kerabat, jadi gila sumpah-sumpah. Jadi hubungan kerabat ini sebelumnya ya gue ceritakan. Gadis ini memiliki inisial HN, di mana HN ini memiliki kakak yang bernama Devi, di mana kebetulan saat itu kakaknya ini menikah dengan anaknya si kakek jago. Makanya si HN ini memiliki hubungan kerabat dengan si kakek jago. Kok bisa-bisanya ya kakek jago ini melakukan hal yang sangat kejam kepada dirinya. Ya, ini juga bisa dibilang saudara besan lah ya. Singkat cerita, pada tahun 2003, ketika kakek jago ini melihat HN sedang asik bermain-main di lingkungan rumahnya di sebuah taman, dia mencoba mendekat dan kayak mengajak si HN lah. Kayak, "Dek, yuk ikut kakek yuk." Kayak, "Ngapain nggak ah? Di sini aja ah, asik kok di sini."
Udah ikut kakek aja yuk, nanti kakek kasih hadiah deh. Ya namanya mungkin masih anak-anak kali ya. Mendapat iming-iming seperti itu, akhirnya si HN ini ikut dengan kakek jago. Setelah mengikuti kakek jago, hingga akhirnya mereka sampailah di sebuah kebun kosong. Dari situ tiba-tiba langsung berhenti kayak set. Langsunglah si kakek jago ini ngomong, nah dek, kamu naik ke atas bukit ya? Loh, kayak katanya cuman di kebun aja. Kok suruh ke atas? Udah kalau kamu mau hadiah, udah ikutin kakek aja. Oke? Ya, dari situ langsung nurut-nurut aja lah si HN. Akhirnya dia naik dan sesampainya di sana, HN ini langsung dikejutkan dengan adanya sebuah goa di kebun itu. Kayak shock aja lah karena memang sebelumnya kan dia nggak tahu kalau di situ memang ada goa, tapi kok tiba-tiba ada goa. Nggak lama kemudian kakek jago ini langsung narik si HN untuk masuk ke dalam gua kayak set, kayak dipaksa lah. Dari situ HN langsung teriak minta tolong sekeras-kerasnya kayak tolong tolong, tapi ya gimana ya, namanya di sebuah gua lah, tempatnya tuh udah kedap suara kan, terus di mana di situ juga sepi, nggak ada orang lewat seliweran di daerah gua, makanya ya nggak ada yang mendengar. Dari situ nggak lama kemudian kakek jago ini langsung melakukan yang katanya ini adalah ritualnya. Jadi dari situ kakek jago ini dengan sangat teganya dia menyetujui gadis itu alias si AN. Beh, gila cok, 13 tahun loh. Dan ini seorang kakek loh, pedofil cok dia. Sumpah gua greget. Setelah aksi bejatnya ini dilakukan, kakek jago ini juga memaksa si Han untuk tetap tinggal di sebuah gua. Nanti ya kalau kamu keluar dari gua ini, kakek nggak akan segan-segan untuk membunuh kedua orang tuamu. Ya karena nggak tahu sih gua, karena mungkin udah shock, udah takut, merasa ketakutan, makanya si HN ini langsung nurut aja katanya si kakek. Ya dari situ HN ini nggak keluar meskipun kakek ini tidak menjaganya. Padahal kan kalau di sebuah gua tuh bisa langsung lari aja, tapi ya dia mungkin karena sudah diancam, sudah takut, dia tidak keluar. Nah di tempat yang lain, karena si HN ini juga memiliki bapak ya kan, jadi kita bisa sebut ini adalah Bapak Makmun. Karena Bapak Makmun merasa khawatir kok, loh anakku nggak pulang-pulang pada udah jam segini. Akhirnya dari situ Pak Mamun ini mencari HN ke segala penjuru. Di situ juga Pak Mamun bertanya ke tetangga-tetangganya kayak, Pak, Bu, tahu anak saya nggak Pak? Anak saya jam segini kok belum pulang-pulang ya? Waduh Pak, nggak tahu lagi. Makanya dari situ karena para warga tidak tahu, Pak Mamun ini tidak putus asa lah, dia tetap mencari, mencari dan mencari hingga akhirnya sebuah berita ini menyebar ke seluruh desanya. Dari situ warga desa di sana juga ikut membantulah, tergerak hatinya untuk mencari keberadaan si HN. Pencarian ini sudah dilakukan berhari-hari, tetapi hasilnya ya apa ya, tetap tidak ditemukan lah di mana keberadaan si HN. Lur, kalian tahu gak sih? Ya, gua nggak nyalahin lah ya. Ya namanya juga SDM negara kita kan bisa dikatakan rendah kan ya. Makanya si Pak Mamun ini untuk mencari keberadaan si HN, bukannya mencari melapor ke kantor polisi, ini malah pergi ke sebuah dukun dan lain dan tak bukan itu adalah dukun kakek jago. Beh, Pak, itu tuh padahal pelakunya Pak, malah kamu tuh lapor ke dia. Sumpah lah. Makanya mendengar hal itu, kakek jago ini langsung seneng banget lah. Langsung, wah ini nih kesempatan nih. Dari situ makanya kakek jago ini membohongi si Pak Makmun biar apa? Ya biar HN ini tidak ditemukan. Kayak, Pak mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya mau menyampaikan berita yang sangat buruk sekali mengenai keberadaan HN ini. Jadi HN ini sudah pergi sangat jauh sekali Pak, dan kemungkinan tidak akan kembali lagi Pak. Ya mendengar hal itu Pak Mamun langsung nggak percaya begitu aja. Kayak, loh Pak, kok bisa loh? Ya saya juga nggak tahu ya Pak ya. Ya doain saja Pak biar cepat ketemu lah, biar cepat kembali. Dari situ Pak Mamun yang masih percaya tentang kembalinya si HN, akhirnya dia pulang dan menunggu si HN pulang. Sampai nggak kerasa udah 1 tahun yang lalu, si HN ini tetap tidak kembali lagi. Dan ini membuat Bapak Makmun perlahan-lahan mulai putus asa mengenai kembalinya si HN. Akhirnya dari situ Pak Makmun memutuskan untuk melakukan yasinan. Padahal di situ kan kita belum tahu apakah si HN ini sudah meninggal atau belum. Tapi kok ya bisa-bisanya Pak HN ini, Pak HN
Pak Mamun ini bisa mengadakan yasinan. Ya, dari situ ya nggak tahu lah apa yang dipikirkan. Dia mulai move on lah dan mulai melupakan kejadian itu. Hingga pada akhirnya setelah belasan tahun, ada salah satu warga yang mengetahui mengenai keberadaan si HN. Cerita ini bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, di mana ini diawali dengan kakaknya si HN yaitu si Devi. Ini sempat bersitegang dengan kakek jago pada saat itu. Hal ini disebabkan yang tak lain dan tak bukan adalah mengenai dunia perdukunan ini lur. Jadi saat itu suaminya si Devi ini, si kakaknya HN ini akan dijadikan penerus dari kakek jago. Ya, mendengar hal itu si Devi ini tidak terima begitu aja lah. Tapi ya namanya orang tua ya tetap kekeh lah. Mau nggak mau anak saya itu akan dijadikan penerus saya. Kalau kamu sampai macam-macam, lihat aja kamu. Nah ya mendengar hal itu si Devi ini udah nggak kuat lah. Akhirnya dia ceritalah ke bapaknya, si bapak Mamun ini, kayak, Pak, sumpah aku nggak kuat pak sama si itu pak, si kakak jago. Kamu tahu nggak sih pak? Nah dari situ lur, kalian tahu nggak, nampaknya Devi ini mengetahui keberadaan si HN. Rahasia yang begitu sangat lamanya dia pendam karena sudah nggak kuat, sudah nggak tahan, akhirnya dia cerita ke bapaknya. Bapaknya yang mendengar hal itu langsung shock, langsung kaget, kayak, loh kok kamu baru cerita loh nak, saya diancam pak, saya takut. Ya dari situ nggak tahu sih Bapak Makmun ini percaya atau enggak. Ya untuk membuktikan kebenarannya akhirnya keesokannya pada tanggal 6 Agustus 2018 Pak Mamun beserta para warganya datang ke sebuah gua di mana itu adalah tempat penyekapan si HN. Setibanya di sana ya mereka melihatlah gua itu, di mana gua itu ditutupi dengan batu-batu besar lah, kayak ditutupin gitulah pintunya. Hal ini membuat membuat rasa penasaran lah, sebenarnya ada apa sih yang ada di dalam gua itu. Nah setelah mereka membuka ternyata di situ ada si HN, yaitu anaknya Bapak Makmun. Bapak Makmun sama warga ini langsung terkejut, langsung shock. Ternyata selama ini HN ini disekap sama kakek jago di gua ini. Di situ mereka juga melihat bagaimana mengenaskannya si HN, di mana dia tidak menggunakan busana sama sekali. Kayak udah macam Adam dan Hawa lah sebelum melakukan dosa. Ya, kayak udah nggak punya malu lah. Tapi dari situ ya Bapak Mamun dan para warga tidak pangling lah kalau memang orang itu tuh adalah si HN, karena memang perubahan raut wajahnya tidak terlalu besar lah, kayak masih mirip-mirip. Makanya mereka tuh mengenali gadis itu, mengenali orang yang di dalam situ. Dari situ warga langsung histeris cok, langsung rame banget sumpah. Ya kalian tahu sendirilah kalau orang Indonesia, gue kira kalau rame itu gimana kemeruyutnya. Kayak langsung, HN kok kamu bisa di sini sih HN? Ini beneran kamu kan? Kondisimu gimana nak sekarang nak? Sehat toh? Nah setelah keriuhan yang berasal dari gua tadi, yaitu dari para warga, telah mereda, akhirnya mereka masuk ke dalam gua untuk menghampiri si HN. Tapi kalian tahu nggak lur? Karena si HN ini sudah belasan tahun tidak berinteraksi dengan manusia, tidak ketemu dengan manusia, si HN ini langsung takut cok. Jadi kayak ketika pas para warga dan Bapak Mamun ini menghampiri untuk mengevakuasi, dia itu kayak langsung mundur gitu, kayak ketakutan. Ya mungkin kaget lah. Tapi setelah Bapak Mamun dan para warga ini mencoba untuk membujuk si HN, akhirnya HN ini mau untuk dievakuasi keluar dari gua di mana dia disekap selama belasan tahun oleh kakek jago. Gila, kakek jago ini nggak punya hati bener ini, memang kayak bener-bener bangsat memang. Akhirnya setelah HN ini keluar dan ada warga yang melihat kalau HN ini tidak berpakaian, akhirnya dia meminjamkanlah untuk mengenakan pakaiannya kepada si HN, untuk menutupi dirinya lah biar sopan gitulah, nggak telanjang gitu aja. Dari situ langsung pas mengenakan dia peluk kenceng-kenceng tuh si HN. Ya namanya orang hilang belasan tahun kan, gimana gimana kangennya mungkin kali ya. Gitulah pokoknya langsung dipeluk kenceng-kenceng sampai nangis. Tapi ya meskipun begitu HN tidak memberikan respon sama sekali, kayak diem aja kayak patung gitu. Ini mungkin tadi itu karena kaget, terus melihat hal itu ya para warga, Bapak Makmun yang ada di situ ya mencoba untuk untuk mengajak ngobrol lah biar HN ini terbiasa kembali dengan kehidupan normalnya. Nah dari situ nggak lama kemudian ya usaha mereka ini berhasil lah, karena HN ini tiba-tiba memberikan respon dengan sebuah tangisan.
Tapi kalau kalian tahu ya lur, tangisan ini bukan tangisan seneng karena diselamatkan, tapi karena dirinya ini takut lah, kayak dia pengen dibalikin lagi ke gua itu, Cok. Ya, mendengar hal itu, para warga Bapak Mamun ini menduga bahwa si HN ini telah didoktrin oleh kakek jago. Kayak ada sesuatu nih, kayak ada yang nggak beres nih sama si HN. Akhirnya dari situ Bapak Mamun mencoba untuk melapor ke pihak kepolisian dan meminta pihak polisi untuk menangkap si kakek jago atas perbuatannya. Dari situ Bapak Mamun menceritakan semuanya mengenai apa yang terjadi dengan si HN. Nah, agar polisi ini bisa menangkap kakek jago, makanya polisi ini bergegas menuju gua untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di sana. Di situ polisi menemukan bukti yang kuat lah, di mana mereka menemukan sebuah parang, terus kemudian ada juga sesajen, ada sebuah bantal karung di mana itu diduga adalah untuk tidur si HN. Dan kalian tahu nggak lur, polisi ini juga menemukan banyak sekali tulang belulang tengkorak-tengkorak yang ada di gua itu, Cok. Makanya dengan barang bukti yang ada, polisi ini langsung meluncur ke rumahnya kakek jago untuk menangkap dirinya dan dibawa ke kantor polisi. Mampus kamu kakek jago, makanya kamu tuh gak usah macem-macem loh, sumpah lah. Sesampainya di kantor polisi, polisi langsung menginterogasi si kakek jago. Dari situ dia langsung mengakui lah semua kejahatannya, kebohongannya, ya pokoknya diceritain lah semua. Selama hari ini disekap, ternyata kakek jago ini telah memperkosa, setelah memiau, setelah dipiak-piak-piak gitulah. Itu dilakukan berkali-kali, cowok. Ancok banget sumpah. Nah, terus kalian tahu nggak sih alasan kenapa H ini tidak pernah memberontak sama sekali ketika dia dipik sama si kakek jago ini? Ternyata memang H ini sudah dimanipulasi, cok, sama si kakek jago ini. Makanya dia nggak pernah melawan lah ketika dia sedang digituin. Kalau kalian tahu, kakek jago ini memanipulasi si Hanya adalah dengan cara memberikan sebuah foto kepada dirinya ketika mereka melakukan HS atau hubungan seksual. Karena kalau misalnya dia nggak gitu ya si HN ini bakal ngamuk lah. Kayak ini sambil dikasih kayak, halo HN kesayangan aku, kamu pasti nggak suka kan sama aku nih, kamu bayangin yang ada di foto ini aja lah. Kalian tahu nggak sih lur, ternyata foto itu adalah foto Jin Amrin. HN kalau kamu nggak mau gituin, ini Jin Amri ini bakal datang tuh, bakal marahin kamu, terus kamu sumpah gua kesel banget sih sama si kakek jago inilah. Karena kalau kalian tahu, ternyata si HN ini sudah apa ya, sudah hamil sampai 6 kali, cuk. Dimana itu juga kakek jago menyuruh si HN untuk menggugurkan kandungannya. Awalnya sih si HN ini nggak mau ya, tapi mungkin karena diancam mau dibunuh, makanya mau nggak mau dia meminum semacam kayak ramuan yang diberi oleh kakek jago lah. Dari situ setelah bayinya gugur, bayi ini dibuang ke sebuah sungai mengalir yang ada di sana. Bisa kalian bayangin kan gimana bejatnya si kakek jago ini. Nah, setelah pengakuannya, kakek jago ini ternyata tidak hanya dilakukan di gua saja, ternyata HN itu digituin juga dilakukan di rumahnya, Cok. Jadi memang di belakang rumah itu ada semacam gubuk lah, kayak memang tuh khusus untuk melakukan hal seperti itu tuh, Cok. Kayak ada tempat khususnya lah. Tapi apa ya, anehnya kok nggak ada yang tahu gitu loh. Kayak kan padahal tempat gua tadi itu kan memang agak cukup jauh lah dari rumahnya. Kok bisa-bisanya nggak ada yang tahu. Terus orang-orang di sekitarnya itu pada kemana? Kalian sempat mikir kayak gitu nggak sih? Terus si HN ini cuma dikasih 3 pakaian aja, Cok. Padahal itu belasan tahun cuma dikasih 3 pakaian. Misal pun kalau kotor, HN ini terpaksa telanjang sampai pakaian ini dicuci dan bersih untuk digunakan. Sebenarnya apa ya, setelah diinterogasi, kakek jago ini sempat menyampaikan lah kalau aksinya ini memang telah diketahui oleh orang-orang terdekatnya lah, kayak ibunya, terus anaknya, terus istrinya tadi, istrinya si Devi itu juga tahu kalau memang kakek jago ini menyekap HN di sebuah gua yang ada di kebun kosong tadi. Terus parahnya lagi ya, istrinya ini juga mengetahui bahwa kakek jago ini mempiak-piak si HN di belakang rumahnya. Tapi kok anehnya istrinya ini nggak marah, kan aneh kan? Malah katanya istrinya ini sudah biasa lah, karena ya kakek jago ini bilang kalau hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan supranaturalnya. Makanya istrinya ini ya bersikap biasa aja lah ketika dia mengetahui bahwa kakeknya itu melakukan hal itu. Sumpah sih, Cok, ada plot twist seru sih. Bisa dibilang seru lah buat gua, karena kenapa gua itu tidak pernah dijamah oleh manusia-manusia yang ada di sana. Ternyata memang semuanya adalah perbuatan si kakek jago.
Jadi awalnya karena memang kakek jago ini adalah sebuah dukun, terus dianggap sebagai orang yang sangat penting. Makanya kakek jago ini mengatakan kalau wilayah tersebut itu banyak sekali jin, setan, iblis, dan mengingatkan atau menghimbau supaya para warga ini tidak mendekati wilayah tersebut. Ya, mendengar hal itu karena memang mungkin ini dianggap sebagai orang yang sangat dipandang, ya warga di sekitar di sana ya nurut-nurut aja lah. Padahal ya kalau kalian tahu itu adalah tempat di mana dia melakukan aksi bejatnya, Cok. Kok ya nggak ada, emang di sana nggak ada yang ini kok ya, nggak ada yang milik, nggak ada yang punya tanah yang ada di sekitar gua itu ya. Nggak tahu lah, pusing gua. Ya, dari aksi kejam yang telah dilakukan kepada si HN, kakek jago ini dijerat oleh pasal berlapis terkait penculikan dan pelecehan anak di bawah umur. Tapi ya selama menjalani masa tahanannya, belum sampai habis tuh masa tahanannya, kakek jago ini sudah mengembuskan nafas terakhirnya, di mana dia meninggal karena sakit. Ya setelah kejadian semua ini, si HN ini langsung dibawa ke sebuah lembaga ya agar si HN ini terbiasa dengan kehidupan normalnya, karena memang kan ketika diajak keluar pada saat itu untuk pertama kalinya kan kayak shock lah, kayak apa ya, kayak psikologinya tuh udah kena, mentalnya udah kena, makanya si HN ini dibawa ke psikolog lah. Dari situ ya perlahan-lahan kesehatan si HN ini pulih dan dia mau berinteraksi lah dengan warga-warga yang ada di sana. Ya khususnya untuk orang-orang terdekatnya terlebih dahulu lah. Ya jadi begitulah kurang lebihnya cerita mengenai penculikan yang dilakukan oleh seorang dukun kepada gadis kecil yang kebetulan adalah kerabatnya yang masih berusia 13 tahun, di mana dia disekap di sebuah gua yang ada di kebun kosong. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada informasi yang kurang bisa tulis di kolom komentar, dan gua mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah menonton video ini, telah mengklik video ini, dan tak bosan-bosan gua mengingatkan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, pokoknya dikasih tahu lah ke teman-teman kalian semua kalau memang ada channel ini. Akhir kata, gua Mas Opet pamit undur diri dan see you.